Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Lina Wijaya di sini bakal menjawab lagi satu komentar ya atau pertanyaan. Salam kenal, salam hormat, salam santun, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, terus yang menciptakan iblis itu siapa? Dari anak panah, apalah ini namamu ya. Iblis itu dalam iman Kristen tidak sama dengan di dalam imanmu jikalau kamu seorang muslim ya. Iblis di dalam iman Kristen tidak pernah diciptakan karena Allah yang benar loh ya. Allah bukan Allah buatan manusia. Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah Tritunggal Maha Esa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang pernah nuzul ke dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu adalah sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber kasih, dan sumber keadilan. Jadi tidak ada unsur kejahatan di sana. Allah yang baik, Allah yang kasih, Allah yang adil tidak mungkin menciptakan kejahatan. Tidak mungkin menciptakan iblis, alias tidak ada. Jadi dalam iman Kristen, iblis tidak pernah diciptakan dengan sengaja oleh Allah. Gitu ya, kalimatnya lengkap. Iblis dalam iman Kristen tidak pernah direncanakan oleh Allah. Ya. Jadi neraka itu pun dibuat untuk iblis setelah iblis itu ada. Bukan untuk manusia. Tetapi karena iblis diberi kuasa untuk sementara di muka bumi ini, maka dia ngajak-ngajak teman, ngajak-ngajak kamu yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamatmu. Hati-hati loh. Karena di dunia hanya ada dua, kalau bukan ikut pasukan Tuhan, pasti ikut pasukan setan. Kalau bukan ikut pasukan Kristus, pasti ikut pasukan antikristus. Antikristus sumbernya dari mana? Dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Nah, kalau begitu iblis munculnya dari mana kalau tidak diciptakan? Iya betul, iblis tidak pernah diciptakan tapi muncul. Nah, iblis muncul dari malaikat-malaikat yang tadinya baik-baik saja diciptakan Tuhan ya dengan penuh kebaikan, tetapi diberikan kebebasan untuk memilih dan memilih berontak. Ya, sepertiga dari malaikat di surga itu memberontak, lalu dilempar, dibuang dari surga, ada di dunia ini. Dia itu roh. Jadi dia tidak di sorga, dia tidak di dunia, karena yang ada di bumi, di dunia ini harus berpijak seperti tumbuhan, binatang, manusia, yang seperti itu. Tapi iblis tidak. Jadi dia adalah roh jahat yang melayang-layang. Kalau dia ingin, istilahnya tuh jelma, dia harus ada media yang didiami. Ya, jadi iblis itu bermanifestasi dalam bentuk apapun kepada siapapun. Nah itu iblis. Sekali lagi, iblis itu bapa segala dusta. Jadi paling top aneka dusta ada di dia. Kalau manusia berdusta itu masih terbatas, masih bisa berkembang, masih bisa improvisasi ya. Tetapi kalau iblis itu udah mentok dah, udah bapaknya, udah jagonya, sumbernya. Jadi kamu yang tukang dusta, tukang tipu itu iblis lah bapakmu. Ya seperti itu. Sekali lagi, Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang sejati, Allah yang hidup tidak pernah menciptakan kejahatan. Allah tidak bisa dicobai dan Allah tidak pernah mencobai. Camkan kalimat saya, Allah yang benar, Allah Tritunggal Maha Esa di dalam Yesus Kristus tidak pernah mencobai dan tidak pernah bisa dicobai. Jadi dia adalah kasih itu sendiri, sumber kasih, sumber keadilan. Nah teman-teman, saya tidak tahu kalau di tempatmu, Allahmu itu bisa bekerja sama dengan iblis untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh di muka bumi. Saya tidak tahu, itu urusanmu. Makanya jangan sembarangan pilih Allah. Pilihlah Allah yang benar-benar, yang sejati, yang hidup, yang kekal, yang bisa menunjukkan eksistensinya, kuasanya, ya, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh bahasa, tidak dibatasi oleh budaya, tidak dibatasi oleh busana. Pilih Allah yang benar, Allah yang menciptakan sungguh-sungguh jagat raya dan seisinya. Jadi bukan Allah yang diciptakan oleh manusia berdosa. Oke ya, jadi iblis tidak pernah diciptakan dalam iman Kristen, tetapi dibuat oleh malaikat yang memberontak. Nah, malaikat yang memberontak itu disebut Satan. Satan itu artinya pemberontak. Jadi pemberontak inilah yang disebut dengan iblis. Setan itu yang dibuang dari surga, sekarang melayang-layang di dunia ini. Hati-hati dia merasuki kamu ya.
Ya, puji Tuhan, haleluya. Silahkan teman-teman berpikir bagaimana mungkin Allah itu sumber kebaikan, sumber maha kasih, maha adil, maha ini, tapi kok maha jahat. Kenapa jadi maha jahat? Lah, sejahat-jahatnya pelaku kejahatan, ya, lebih jahat yang menjadi apa? Pemicu motornya oke. Yang lebih jahat lagi adalah yang merencanakan motornya. Lalu siapa lagi di atas itu yang lebih jahat? Yang menciptakan yang menciptakan si jahat ini yang paling jahat. Jadi bagaimana mungkin Allah menciptakan iblis? Bagaimana mungkin Allah menciptakan kejahatan? Bagaimana mungkin Allah bekerja sama dengan iblis untuk menggoda manusia? Berarti Allahnya bukan hanya maha baik tapi juga maha jahat, karena Dia yang membuat kejahatan itu. Tapi saya bersyukur saya sudah keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, sehingga saya mengerti Allah yang benar itu kayak apa, Allah yang benar itu seperti siapa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bersyukur sekali lagi memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Tritunggal Maha Esa, Allah yang pernah nuzul ke dunia ini 2000 tahun silam di dalam manusia Yesus Kristus, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kuasanya, sehingga ada pengharapan, ada pengampunan bagi dunia yang sudah berdosa. Nah, kamu yang masih belum mau terima, belum mau percaya, belum mau yakin bahwa Yesus Kristus itu sudah menebusmu dari seluruh natur dosa yang diwariskan oleh Adam, sehingga kamu memiliki kesempatan hidup kekal, maka hati-hatilah. Iblis akan menjadi bapamu, dan kalau kamu memiliki bapa iblis, maka sudah dipastikan kamu berada di mana? Di tempat pembuangan iblis, neraka jahanam. Oke teman-teman, thank you ya. Sesingkat itu jawaban dari saya. Kiranya sekali lagi Tuhan Yesus Kristus memberikan kita hikmat bijaksana untuk kita boleh merenung dan berpikir, Allah seperti apa yang selama ini aku imani, yang aku percayai, jikalau Dia menciptakan iblis untuk mengganggu-ganggu aku. Allah yang baik, kalau melihat manusia itu lemah, jatuh dalam dosa, Dia akan rangkul, ya, Dia akan beri kesempatan untuk bertobat, ya. Bahkan Dia memberikan putranya yang tunggal supaya ada pendamaian antara Allah itu dengan kita manusia, bukan malah utus iblis untuk semakin kita berdosa. Oke, begitu ya. Silakan teman-teman pikirkan ya. Terima kasih sudah bertanya. Sekiranya saya live, kamu boleh naik ngobrol, gali lebih jauh. Kok bisa ya iblismu dengan iblisku berbeda? Nah, kalau kitabnya saja sudah berbeda, Allahnya berbeda, semua para rasulnya, para nabinya, tujuannya, ajarannya berbeda, sorga nerakanya berbeda, iblisnya pun berbeda. Mulai detik ini jangan sama-samakan lagi ya. Belajar eksklusif. Lakum dinukum waliyadin, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Tetapi ingat, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah, kepada sorga, kepada hidup yang kekal jika tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.